Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pejuang CPNS dimanapun Anda berada. Materi pokok lainnya atau basic lainnya yang perlu teman-teman kuasai dan perlu teman-teman ingat kembali untuk menaklukkan tes intelijensi umum, yaitu tentang materi persen atau persentase. Materi ini juga merupakan bagian dari pecahan ya teman-teman, karena persen itu merupakan pecahan perseratusan. Jadi, persentase adalah sebuah pecahan yang penyebutnya 100. Nah, untuk mengubah bentuk persentase menjadi bentuk pecahan dapat dilakukan dengan menuliskan bilangan asli sebagai pembilang dan 100 sebagai penyebut. Jadi contohnya itu kayak gini. Ini rumus patennya ya, teman-teman. Kalau udah diingat kayak gitu. Contohnya itu kayak gini, teman-teman. Cara mengubah pecahan persen ke pecahan biasa. Contoh misalkan 2%. Itu kan sama saja 2 per 100. Nah, kalau diubah ke pecahan desimal, itu berarti 0,02. Ini nolnya penyebutnya kan 2, berarti 2 angka di belakang koma. Gitu ya. Kemudian misalkan 5%, berarti 5 per 100. Berarti berapa teman-teman? 0,05 gitu ya teman-teman. Nah, ini bentuk-bentuk persen ya teman-teman. Ini nanti biasanya banyak dijumpai di bentuk-bentuk soal hitung campuran gitu teman. Hitung cepat gitu teman-teman. Oke. Nah, lanjutannya teman-teman. Nah, kalau kita mau menghitung persentase itu biasanya ada kata-kata dari ya teman-teman. Dari. Nah, tinggal dikalikan saja. Kalau dari itu berarti dikalikan. Nah, kalau hasil misalnya contohnya ini. Hasil dari 25%, hasil 25% dari 200 adalah 25% dari 200. Itu artinya 25% kali 200. Nah, jadi artinya 25 per 100 kali berapa? 200. Nah, saya bagi 100 kan bisa ini dapat 1. 200 nih saya bagi 100 dapat berapa? Dapat 2. Maka sisanya 2 kali 5, 50. Nah, ini namanya metode coret-coret atau saling bagi. Nah, teman-teman. Bagaimana konsep saling bagi? Kayak gini, teman-teman. Konsep saling bagi itu. Ini jadikan tips ya, teman-teman, supaya teman-teman hitung cepatnya bisa lebih laju lagi. 25 per 100 dikali 200 kan gini. Berdasarkan konsep pecahan di video sebelumnya itu kan sama saja 25 kali 200 dibagi 100 kan gini. Pembagian dengan perkalian itu kan bisa saling membagi teman-teman ya. Jadi mana yang bisa saling membagi? Nah, yang ini bisa teman-teman. 100 ini saya bagi 25, saya bagi 25 dapat 1 ya. 100 saya bagi 25 dapat berapa? Dapat 4. Nah, berarti yang dicoret ini sudah nggak bisa dihitung lagi, nggak bisa dipakai untuk perhitungan karena sudah dilakukan operasi ya. Maka yang belum dihitungkan itu yang masih ada belum dicoret ini, 4 dan 1. Nah, 200 ini saya bagi 4 kan bisa. 4 saya bagi 4, 1. 200 saya bagi 4 dapat 50. Nah, gitu teman-teman. Gampang sekali. Atau bisa juga kayak gini teman-teman. Cara saling baginya. 25 per 200. Sorry, 25. Saya hapus dulu. Nah, di atas ini boleh juga. Ya. 25 per 100 kali 200. Nah, ini kan saling membagi dan ini itu sama saja 25 kali 200 per 100. 100 saya bagi 100 dapat 1. 200 saya bagi 100 dapat 2. 2 kali 25, 50. Nah, sama ya teman-teman, gampang ya. Oke. Itu bentuk-bentuk dari perkalian persen ya, atau hasil dari perkalian persen dengan bilangan bulat atau persentase gitu ya. Nah, kalau mau mencari persentase lagi gampang lagi. Jadi kayak gini. Contoh nih, 80% dari 640 itu berapa persen tuh? Nah, jadi tinggal 80 per 640 dikali dengan 100%. Nah, ini kan nanti dapatnya 1 per 5 nih. 80 bagi 80 dapat 1, bagi 80 dapat 8. 1 per 8 kali 100 gitu ya. Atau 800 per 8. 800 per 8. 100 dibagi 8 gitu. 100 dibagi 8. Dapatnya 12,5 gitu ya. 12,5%. Nah, itu sederhananya gitu teman-teman. Nah, konsep-konsep persen-persen ini harus teman-teman kuasai karena nanti banyak hitungannya kayak begini nih. Contoh soal berikutnya nih. Nah, baik teman-teman, untuk soal ini nanti pembahasannya di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya juga akan ada nanti latihan soal tentang hitung cepat
yang melibatkan juga bentuk persen-persen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.